welcome back to my YouTube channel Onel Pets. Sudah lama Onel Pets tidak membuat konten YouTube dikarenakan banyak kesibukan dan salah satunya adalah mengurus kelinci Onel Pets yang lagi terserang virus. Nah, di sini ada si Charlotte. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, si Charlotte ini adalah salah satu kelinci Onel Pets yang sudah lama bersama Onel Pets sejak tahun 2017. Nah, berarti sekarang usianya sudah mau memasuki 5 tahun ya teman-teman Onel Pets. Tapi sangat disayangkan nih si Charlotte kondisinya sekarang seperti ini dan ini sangat sedih ya teman-teman. Maksudnya setelah dicari tahu dan dibawa ke vet, ternyata si Charlotte ini terkena virus myxomatosis. Nah, sebelumnya Onel Pets benar-benar juga nggak menyangka ya teman-teman virus ini akan menyerang kelincinya Onel Pets, karena waktu itu Onel Pets, teman-teman mungkin sempat menonton video yang Onel Pets membawa kelinci Onel Pets ke taman, termasuk Charcoal dan si Rocco. Dan si Charlotte ini juga salah satunya yang ikut ke taman itu. Pulang dari taman, Onel Pets menemukan bahwa mata si Charlotte ini agak berair ya teman-teman Onel Pets. Nah, mungkin sebenarnya ini udah beda ya teman-teman. Waktu itu matanya itu kayak mau ketutup, kayak ada selaput begitu. Nah, di situ Onel Pets hanya berpikir positif bahwa mungkin saat dia lagi bermain di taman itu kesenggol sama tanaman-tanaman yang ada di sana, di semak-semak. Karena si Charlotte ini sempat lari agak jauh ke belakang dan di situ tuh tanamannya tuh agak lumayan tinggi teman-teman Onel Pets. Nah, setelah Onel Pets obati, mata sudah mulai oke, tetapi makannya sudah mulai menurun nih teman-teman. Tidak terlalu mau makan dan tidak terlalu semangat. Semangat masih ada, tapi dia benar-benar yang tidak dapat memakan yang ada di hadapan dia. Jadi otomatis mulutnya itu yang terlihat tidak bisa mengunyah. Teman-teman bisa lihat nih, coba ya, Onel Pets angkat ya. Mulutnya itu seperti ada sariawan ya teman-teman. Nih sorry ya, agak belepotan karena nih tiap hari Onel Pets suapin critical care. Tuh, di sini tuh ada putih itu seperti Nana ya. Nih, Nana di samping sini juga tuh bengkak, semuanya bengkak ya teman-teman. Jadi satu mulut nih bengkak. Dan di saat itu juga Onel Pets sempat berpikir apakah ini masalah dari gigi ya teman-teman, karena gigi bermasalah kayak akar gigi atau memang rahangnya lagi ada masalah, itu bisa menekan gusi dan terjadi abses atau bengkak tersebut teman-teman. Nah, awalnya Onel Pets mengira itu adalah dental abses dikarenakan yang Onel Pets lihat mulutnya tuh bengkak. Tapi selang berapa hari, 3 hari, 4 hari kemudian Onel Pets semakin penasaran kenapa ini si bengkak tersebut ada nanah dan mengeluarkan bau. Kayaknya kalau misalnya abses dental itu tidak seperti itu ya teman-teman Onel Pets. Nah, akhirnya Onel Pets memutuskan di malam itu menyuntik dengan antibiotik karena Onel Pets masih menganggap dia abses. Dan si abses itu juga masih bisa tertolong dengan antibiotik untuk pengobatannya. Mungkin ada sedikit perubahan, tapi cuma sedikit banget, dan Onel Pets akhirnya penasaran dan membawa ke dokter hewan. Nah, di dokter hewan Onel Pets akhirnya si Charlotte ini dicek mulutnya, dibuka mulutnya, dilihat giginya sampai yang ke dalam, terus di ronsen tulangnya karena kondisi dia nih badannya kan harusnya kan tegap ya teman-teman Onel Pets, tapi ini kaki sudah seperti ini. Waktu Onel Pets melihat seperti ini tuh jadi nggak tega, langsung bawa ke vet karena mungkin perkiraan Onel Pets tentang si abses dental abses itu salah. Ternyata memang salah teman-teman Onel Pets. Yang dokter dapatkan dari situ adalah kelinci ini terkena virus myxomatosis yang disebabkan oleh gigitan serangga atau kutu atau tungau
yang menginfeksi kutu tersebut. Nah, prosesnya seperti yang kalian ketahui, awalnya aku kan memang membawa dia ke taman. Kemungkinan taman tersebut yang sudah terinfeksi dengan virus ini, atau mungkin memang taman tersebut sebelumnya kotor atau mungkin agak lembab, kita nggak tahu karena itu taman kan taman umum yang ada di komplek ya teman-teman, bukan taman pribadi kita yang ada di belakang rumah atau di depan rumah. Jadi mungkin bisa saja memang dasarnya kotor ya teman-teman owner pets, dan owner pets salahnya membawa kelinci owner pets itu sore menuju malam dan di situ nyamuk sedang banyak-banyaknya. Nah, virus ini itu kata dokter dan owner pets sudah mencari tahunya disebabkan oleh pox virus. Myxomatosis itu adalah termasuk di dalam jenis virus pox virus ya teman-teman, virus yang DNA-nya itu berbentuk bulat dan panjang. Dan termasuk virus yang besar kalau dari segi bentuk teman-teman owner pets, bisa sampai 330 nanometer. Nah, virus ini itu dia bisa mungkin dia menginfeksi dulu serangga, lalu si serangga yang menggigit area vitalnya si kelinci. Teman-teman bisa lihat yang terserang itu biasanya mata, mulut, hidung, bagian kelamin juga bisa. Nah, kalau owner pets baca-baca itu virus ini kalau misalnya dalam 2 hari kelinci kita tidak meninggal atau mati, maka virus itu akan yaitu membentuk selaput lendir di area-area mata, hidung, mulut, dan itulah yang terjadi bengkak seperti ini ya teman-teman owner pets. Dan ciri-ciri lain, posisi badan itu menurun. Nah, inilah yang owner pets lihat, posisi badannya menurun teman-teman owner pets, dan ini sangat menyedihkan ya teman-teman owner pets. Dan sebenarnya owner pets tidak ingin bikin video tentang ini, tapi mungkin kita bisa lebih aware karena di sini virus ini tuh hanya bisa diobati dengan vaksin, dan di Indonesia itu belum ada teman-teman vaksinnya. Makanya owner pets mengangkat video ini karena pas kebetulan terjadi di kelinci owner pets teman-teman. Si virus ini itu bisa diatasi dengan antibiotik, tetapi ada kemungkinan untuk sembuhnya itu hanya sedikit teman-teman owner pets. Jadi tingkat kematian jika terkena virus ini dalam 14 hari itu bisa terjadi kematian dan meninggal. Nah, waktu konsultasi sendiri sudah memberikan owner pets antibiotik yang diminum dan obat untuk pencernaan karena ujung-ujungnya kelinci kan memang tidak mau makan, tidak bisa makan. Nah, ujung-ujungnya dikasih obat pencernaan, dan itu owner pets sudah memberikannya selama 3 hari ini berturut-turut untuk antibiotiknya dan obat pencernaan, serta si Charlotte ini makan critical care terus setiap hari. Beratnya sudah turun, aduh kasihan banget nih teman-teman. Tuh, dia jadi harus dilap terus pantatnya, bawahnya. Terus bagian mata sih sebenarnya tidak terlalu kelihatan ada benjolan atau apa ya teman-teman. Cuman kalau owner pets baca, kalau misalnya kelinci di luar sana di Australia, jadi vaksin ini tuh sebenarnya diciptakan atau ada itu pada awal abad 19, jadi tahun 1900 itu sudah ada. Dan ini tuh untuk mematikan kelinci-kelinci liar yang ada di Australia teman-teman owner pet. Jadi virus ini itu digunakan untuk mematikan kelinci-kelinci liar di Australia yang merugikan ekonomi dan lingkungan. Nah, tapi nggak tahu kenapa di Indonesia juga ternyata sudah ada, kita tidak tahu ya, aku benar-benar tidak tahu juga dan tidak menyangka bahwa taman umum yang punya komplek ini bisa terjangkit hal tersebut, kan kita tidak tahu, mungkin memang karena kotor atau gimana, kita juga tidak tahu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin membawa kelincinya ke taman, aku hanya ingin mengatakan mungkin jangan bawanya pas sore menjelang malam, tapi sebaiknya mungkin sore yang jam 4 atau jam 5, terus lihat dulu kondisi tamannya itu taman yang umum atau taman yang gimana ya teman-teman. Kalau misalnya taman di rumah sendiri dan sudah yakin bersih sih boleh ya teman-teman. Dan untuk cuaca sekarang yang lagi tidak bagus, sebentar hujan, sebentar panas. Nah, ini juga menyebabkan kita tidak usah terlalu sering membawa kelinci kita ke taman karena bisa terjadilah
hal seperti ini. Aku tidak menakut-nakuti, tapi kalau misalnya bermain di taman kelamaan kelinci itu juga tidak bagus, karena ya itu bisa skabies juga. Bukan virus ini mungkin hanya 1 di antara 1000 terjadi di Indonesia ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bawa juga ke taman, itu ya case yang akan terjadi itu ya skabies, kutu, mites, fur mites, dan 6 kutu yang pernah aku sebutkan di video sebelumnya itu teman-teman. Tidak memungkinkan si virus myxomatosis juga, karena ini aku juga baru menemukan. Apa mungkin sebelum aku juga pernah ada kejadian tapi tidak diketahui, aku juga tidak tahu. Tapi ini pas terjadi di kelinci aku si Charlotte, dan ini sangat menyedihkan. Dan aku baca bahkan teman-teman itu biasanya rata-rata yang punya kelincinya mengeuthanasia kelinci tersebut. Itu tidak terbayang ya teman-teman, kayak itu mungkin memang keputusan yang tepat, karena si kelinci ini sendiri teman-teman tuh bisa lihat dia udah tidak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman. Di kandang dia cuma diam duduk seperti ini. Mungkin sekarang posisinya lagi turun aja ya. Kalau di kandang tuh dia seperti ini, benar-benar seperti ini saja, tidak ada gerak mungkin cuma pindah sebentar doang. Jadi kondisinya memang semakin hari semakin menurun karena vaksin tersebut tidak ada teman-teman Onel Pets. Jadi tidak ada yang membantu dia mengatasi. Dan antibiotik aku tidak tahu seberapa kuat antibiotik dapat mengatasi penyakit ini ya teman-teman. Dan ciri-ciri lainnya itu biasanya kalau di domestic rabbit yang di luar sana, aku lihat gambarnya terjadi benjolan kayak tumor gitu ya teman-teman di area mungkin badan, di bagian dekat mata, dekat hidung sini. Dan kalau misalnya terjadi itu di dekat hidung, itu bisa menyebabkan kelinci tidak dapat bernapas dengan baik teman-teman. Dan itulah yang terjadi, dalam 14 hari mati atau dalam 2 hari mati. Nah si Charlotte ini mungkin sebelumnya karena aku sudah sering memberikan dia Optimus dan vitamin-vitamin imun, makanya dia lumayan kuat. Dan setelah aku baca-baca ya tetap akan menjalar dan berkembang selaput lendir tersebut. Nah itulah yang terjadi di mulutnya itu yang tidak terlalu kempes teman-teman. Aku lihat mungkin dalam 2 hari terakhir tuh agak kempes, terus tiba-tiba muncul lagi. Jadi ya setelah aku belum memikirkan apa yang harus aku lakukan, mungkin harus mengeuthanasia atau aku tetap akan berusaha sekuat mungkin, kita tidak tahu teman-teman Onel Pets. Mungkin teman-teman dapat kita bersama-sama saja berserah kepada yang di atas bagaimana sebaiknya nih si kelinci kita diapakan. Mungkin aku akan memikirkannya malam ini, apakah kelinci ini sebaiknya aku euthanasia saja atau memang aku akan terus mencoba sebisa aku, tiap hari akan aku obatin teman-teman Onel Pets. Dan aku akan melihatnya selama 2 minggu atau 14 hari ini, karena ini sudah berjalan hari keempat ya teman-teman dia minum obat. Jadi kita tunggu saja, dan selagi masih bisa aku suapin terus akan aku suapin. Semoga si Charlotte diberikan jalan yang terbaik ya teman-teman Onel Pets. Oke teman-teman Onel Pets, sekian video dari Onel Pets. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channelnya Onel Pets. Kalau misalnya mau bertanya soal myxomatosis, boleh langsung komen di kolom bawah ya teman-teman. Jangan lupa shopping-shopping di Tokopedia dan Shopee Onel Pets. Dan jangan lupa datang grooming langsung ke toko Onel Pets di Gading Serpong. Bye-bye teman-teman.